Perang Rusia dan Ukraina hingga kini masih terus berlanjut. Melawan Ukraina, Kementerian Pertahanan Inggris prediksi pasukan Putin bakal gunakan senjata yang lebih mematikan. Pejabat Ukraina dan Inggris memperingatkan pada Sabtu 11 Juni, pasukan Rusia mengandalkan senjata yang bisa menyebabkan kerugian korban secara massal dalam perang. Peringatan tersebut terjadi saat Rusia kini mencoba membuat kemajuan dalam merebut Ukraina Timur. Pertempuran sengit di antara Rusia dan Ukraina pun terjadi yang membuat kedua belah pihak kehabisan amunisinya. Dilansir dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pembom Rusia diperkirakan akan meluncurkan rudal anti kapal era 1960-an yang berat di Ukraina, terutama rudal KH-22 yang dirancang untuk menghancurkan kapal induk menggunakan hulu ledak nuklir. Ketika digunakan dalam serangan darat dengan hulu ledak konvensional, mereka sangat tidak akurat dan karena itu dapat menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Kata kementerian itu dikutip APA News Minggu 12 Juni. Seperti diketahui, kedua belah pihak telah mengeluarkan sejumlah besar persenjataan dalam perang gesekan untuk memperebutkan wilayah timur, tambang batubara, dan pabrik yang dikenal sebagai Donbas. Perebutan Donbas itu membuat beban yang besar pada sumber daya dan persediaan mereka. Rusia kemungkinan menggunakan rudal anti kapal 5,5 ton, 6,1 ton karena kekurangan rudal modern yang lebih presisi, kata Kementerian Inggris. Namun Kementerian Inggris tidak memberikan rincian di mana tepatnya rudal tersebut diperkirakan akan dikerahkan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan invasi Moskow ke Ukraina adalah ketika penindas menginjak-injak aturan yang melindungi masyarakat semua. Untuk itu, kekacauan yang tidak ingin terjadi pecah ketika Rusia berusaha untuk mengkonsolidasikan penguasaannya atas wilayah yang direbut sejauh ini dalam perang 108 hari. Itulah yang terjadi ketika kekuatan besar memutuskan bahwa selera kekaisaran mereka lebih penting daripada hak tetangga mereka yang damai, kata Lloyd Austin saat berkunjung ke Asia. Dan ini adalah perhatiin dari kemungkinan dunia, kekacauan dan kekacauan yang tidak ingin kita tinggali, tambahnya. Putin isyaratkan bakal perluas lagi wilayah Rusia. Sebelumnya diberitakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan untuk terus memperluas wilayah negaranya. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan ke pameran yang didedikasikan untuk Kaisar pertama Rusia, Peter the Great, Kamis 9 Juni. Kecurigaan Rusia bakal melakukan invasi ke negara lain setelah Ukraina terjadi dalam kalimat tersirat yang diucapkan Putin. Ia pun membandingkan soal invasinya ke Ukraina dengan pengorbanan yang dilakukan Peter the Great di masa lalu. Peter the Great mengobarkan perang utara besar selama 21 tahun. Tampaknya dia berperang dengan Swedia. Dia mengambil sesuatu dari mereka. Dia tidak mengambil apapun dari mereka, dia kembali yang dulu milik Rusia, katanya dikutip dari Sky News. Ketika Peter mendirikan ibu kota baru, tidak ada negara Eropa yang mengakuinya sebagai Rusia. Semua orang mengakuinya sebagai Swedia, kata Putin. Apa yang Peter lakukan? Mengambil kembali dan memperkuat. Itulah yang dia lakukan, tambahnya. Putin kemudian membandingkan kampanye Peter dengan tugas yang dihadapi Rusia saat ini. Ternyata kita juga harus kembali apa itu Rusia dan memperkuat negara. Dan jika kita berangkat dari fakta bahwa nilai-nilai dasar ini menjadi dasar keberadaan kita pasti akan berhasil menyelesaikan tugas yang kita kerjakan, ungkap Putin. Dari pernyataan tersebut, publik mengisyaratkan bahwa Putin tidak berhenti melakukan invasi di Ukraina. Putin seakan membiarkan pintu terbuka untuk perluasan wilayah Rusia lebih lanjut. Tidak mungkin membangun pagar di sekitar negara seperti Rusia. Dan kami tidak berniat membangun pagar itu, katanya. Seperti diketahui, Putin yang saat ini berada di tahun ke-23 kekuasaannya telah berulang kali berusaha untuk membenarkan tindakan Rusia di Ukraina, di mana pasukannya telah menghancurkan kota-kota, membunuh ribuan dan membuat jutaan orang melarikan diri. Dengan mengemukakan pandangan sejarah yang menegaskan bahwa Ukraina tidak memiliki kekuatan nyata, identitas nasional atau tradisi kenegaraan. Sementara Peter the Great seorang modernis autokratis yang dikagumi oleh orang-orang Rusia yang liberal dan konservatif. Peter the Great memerintah selama 43 tahun dan memberikan namanya ke ibu kota baru, St. Petersburg, kampung halaman Putin, yang dia pesan untuk dibangun dan di atas tanah yang dia taklukkan dari Swedia. Adapun proyek itu menelan korban puluhan ribu budak wajib militer sebagai pekerja paksa untuk membangun jendela ke Eropa. Peter di rawa-rawa pantai Laut Baltik sebelum kunjungan Putin ke pameran televisi, pemerintah menayangkan film dokumenter yang memuji Peter the Great sebagai pemimpin militer yang tangguh. Hal itu lantaran ia memperluas wilayah Rusia secara besar-besaran dengan mengorbankan Swedia dan Kekaisaran Ottoman dengan tentara dan angkatan laut modern yang ia bangun. Sebuah temuan baru mengejutkan dari Dewan Keamanan Ekonomi Ukraina bekerja sama dengan komunitas intelijen internasional Inform-Napal. Temuan itu menyebutkan sejumlah perusahaan di Swiss, Italia, dan Jerman diam-diam telah memasok persenjataan ke Rusia. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan dalam bahasa yang terbatas di situs Inform-Manpal.org, disebutkan ada beberapa perusahaan di Swiss, Italia, dan Jerman telah memasok senjata ke Rusia. Hal tersebut untuk mendukung serangannya ke wilayah Ukraina yang dimulai pada 24 Februari lalu.
Sejumlah perusahaan asal Swiss seperti Kodere, Electon, Masrina, peralatan dan komponen berbagai macam tank kepada perusahaan Rusia untuk mendukung operasi militer khususnya di Ukraina. Perusahaan lainnya yang bekerja sama dengan Rusia adalah perusahaan Oral Vagon Zavod yang kemudian dinyatakan sebagai satu-satunya produsen tank di Rusia. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan GAF, Marketing Solutions, dan PGLC, Isevsky juga dinyatakan telah menjalin kerjasama dengan Rusia. Dalam keterangan yang diterbitkan di situs tersebut, perusahaan ini menyokong teknologi pengembangan senjata-senjata terpresisi tinggi, sistem anti-pesawat, peluncur granat, sniper, senapan mesin ringan, pistol, dan revolver ke Rusia. Sedangkan pabrik mekanik OGLC, Isevsky, di Udmurtia, Rusia memproduksi 86% dari semua senjata kecil di Rusia, khususnya pistol Makarov dan Yarygin yang ditemukan di desa Dimar, distrik Vyazgrod, wilayah Kiev, setelah Rusia memutuskan menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Produsen mesin asal Jerman Walter Helitronic, Misi Power, dan perusahaan asal Swiss Firstoder AG juga menjalin kerjasama dengan perusahaan mesin pesawat terbesar di Rusia, ODK Umpo Paul. Mereka membuat mesin pesawat tempur Su-57 generasi kelima yang diluncurkan ke Ukraina dan suplai ke perusahaan konstruksi penerbangan dan ruang angkasa terbesar Federasi Rusia PGAC Kuznetsov.